Badai PHK yang menghantam kita di tahun ini membuat banyak orang menjadi pengangguran. Kehilangan pekerjaan bukan hanya tentang kehilangan pendapatan, tapi juga memengaruhi mental dan emosional kita. Simak sampai habis karena video ini akan membahas bagaimana mengelola keuangan setelah PHK atau layoff. Welcome back to the Financial Life dengan saya, Erik Marlisa. Pertama-tama, setelah terkena PHK, cobalah menenangkan diri dan menyusun rencana. Walaupun mungkin rasanya menakutkan, tindakan yang terstruktur bisa memberi kendali lebih pada situasi yang seolah-olah penuh dengan ketidakpastian ini. Mari kita mulai dengan 6 langkah praktis yang bisa kamu ambil. Yang harus kamu lakukan adalah mengevaluasi kondisi keuangan secara menyeluruh. Ada berapa banyak saldo tabunganmu hari ini? Berapa lama dana itu bisa bertahan untuk pengeluaran dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan tagihan penting lainnya. Lakukan financial check-up singkat untuk mendapatkan gambaran jelas. Dan ini akan menjadi dasar untuk langkah-langkah berikutnya. Buat survival budget yang fokus pada kebutuhan dasar. Hilangkan atau kurangi pengeluaran yang tidak penting seperti hiburan dan semua subscription. Ini adalah cara sementara untuk memastikan kamu tidak membakar tabunganmu terlalu cepat. Setiap minggunya, revisi budgetmu untuk memastikan kamu tetap ada di jalur yang benar dan sesuaikan jika ada perubahan pengeluaran. Kalau kamu punya utang, segera hubungi pemberi pinjaman. Banyak lembaga keuangan yang menawarkan program bantuan seperti perpanjangan waktu pembayaran atau penundaan pembayaran pokok pinjaman saat menghadapi kesulitan keuangan. Prioritaskan pelunasan utang mulai dari yang bunganya paling tinggi dan hindari mengambil utang baru kecuali benar-benar terpaksa. Pertimbangkan pekerjaan part-time, proyek freelance, atau usaha kecil yang bisa dikerjakan dari rumah. Di era digital sekarang ini, ada banyak peluang yang bisa diakses tanpa harus keluar rumah. Gunakan skillmu seperti desain, menulis, atau mengajar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau ada hobi yang bisa dimonetisasi, manfaatkan juga kesempatan ini. Penting untuk diingat bahwa kamu harus tetap punya perlindungan kesehatan. Kalau kamu tidak punya asuransi pribadi, siapkan dana darurat khusus untuk keperluan medis yang tidak terduga. Pertimbangkan asuransi dengan premi terjangkau atau manfaatkan BPJS Kesehatan kalau asuransi pribadi tidak memungkinkan. Tetaplah proaktif dan optimis dalam mencari pekerjaan, perbaharui CV, perluas network, dan manfaatkan waktu ini untuk belajar skill baru yang bisa menambah nilai dan daya saingmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Gunakan platform seperti LinkedIn untuk memperkuat profil profesionalmu. Jangan lupa, minta referensi dari kolega atau mantan atasanmu. Lalu, ada satu hal lagi yang sama pentingnya, yaitu menyadari dampak psikologis setelah PHK. Kehilangan pekerjaan bisa memicu banyak perasaan negatif, mulai dari kecemasan, keraguan diri, hingga depresi. Dari perspektif seorang financial behaviorist, memahami dan mengelola emosi ini adalah bagian penting dari perjalanan pemulihan. Jangan hadapi ini sendirian. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau bergabung dengan komunitas pendukung atau support group. Kehadiran mereka bisa menjadi sumber kekuatan emosional yang kamu butuhkan. Kalau kamu merasa kewalahan, mencari bantuan profesional seperti psikolog bisa sangat-sangat membantu. Kehilangan pekerjaan bukan tanda kegagalan diri. PHK di musim ini biasanya terjadi karena ada perubahan struktur dalam perusahaan atau masalah keuangan internal. Fokuslah pada peluang baru dan gunakan waktu ini untuk merancang ulang arah karir yang lebih kamu inginkan. Gunakanlah waktumu ini untuk belajar sesuatu yang baru atau mengasah keterampilan yang sudah kamu miliki. Manfaatnya bukan hanya memperluas peluang karirmu, tapi juga membantu menjaga kembali rasa percaya diri. Buat jadwal sederhana untuk belajar hal baru atau memperdalam minat yang bisa menjadi peluang bisnis di masa depan. Sekaligus bisa membantu menjaga rutinitas harianmu.
Kehilangan pekerjaan adalah hal yang berat, tapi bukan akhir dari segalanya. Dengan 6 langkah praktis tadi, mulai dari mengevaluasi situasi keuangan, menyesuaikan budget, mengelola utang, mencari penghasilan tambahan, menjaga asuransi kesehatan, sampai dengan tetap proaktif mencari pekerjaan baru, yakin deh, kamu bisa menjaga kestabilan finansial dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Thanks sudah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantumu melewati masa-masa sulit ini. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan bagikan pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar. And see you in the next videos.